Niatnya itu masanya tempatnya di namanya miqat. Kita bayangkan bagaimana dahsyatnya suasana di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini anak saya sedang melaksanakan kegiatan manasik haji bertempat di Masjid Batu Miftah ya, masalah di dalam kawasan MM, tepatnya seberang PT HPPM Honda. Nah, samping masjid adalah SMA ya, itu SMA School, SMK Mitra Industri. Berwukuf di Arafah, lalu menempah Ula wusta akbar, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, Masya Allah. Boleh posisinya di kanan dan kiri anandanya untuk Umi dan Aminya. Saat ini kita bisa melaksanakan langsung di Baitul Mustafa, sehingga Allah kehendaki kita semua bisa berangkat langsung melihat Ka'bah yang sebenarnya. Walaupun ini hanya peragaan, tetapi hadirkan hati kita untuk menikmati peragaan ini dan bisa menjadi motivasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau nunggu lama banget gilirannya nih ya. Nah, biasanya agak sedikit menurunkan semangatnya nih. Mudah-mudahan tidak ya untuk kesempatan ini. Anak-anak semuanya ya, tepuk semangat. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu nih kloter berapa? Ketiga ya. Masih ada lagi satu kloter lagi. Tetap semangat ya Bapak Ibunya ya. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang pertemukan kita pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan manasik haji untuk ananda kita, yang mudah-mudahan dengan konsep dihadirkannya Bapak Ibu selaku orang tua dapat menumbuhkan semangat tauhid ananda kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan ibadah haji. Biasanya kalau udah manasik judulnya jalan-jalan gitu ya, pembelajarannya kurang melekat ke anak. Kita coba konsep yang baru, bagaimana terlibat antara keluarga, bapak, ibu dan anandanya sama-sama melalui sebuah proses ilustrasi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pelaksanaan manasik ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi sudah didengar ya pada kloter-kloter sebelumnya. Ini penguatan saja bahwasanya ibadah itu ada rukunnya, ada syaratnya yang menjadi sebuah kewajiban untuk dilaksanakan secara berurutan untuk rukun. Yang pertama rukunnya apa? Apa nak rukunnya?
Niat. Niat ini ada dua komponennya. Pertama apa? Masang niatnya, tempat masang niatnya. Niatnya itu masangnya tempatnya di namanya mikot. Apa namanya? Mikot. Kalau kita yang dari Indonesia langsung dia misalnya jeda ke Mekah, ngambil mikotnya di Yalamlam di atas pesawat di area India itu. Kalau dia misalnya ke Madinah dulu, nanti ngambil mikotnya namanya Bir Ali. Apa namanya? Di Masjid Bir Ali. Disitulah masang niat di tempat yang diwajibkan. Nah, niatnya di mana? Di dalam hati. Adapun lafaz itu utulita'kid, untuk menguatkan, memantapkan bahwa kita benar-benar dalam keadaan ihram. Ihram itu artinya suci. Suci apa? Suci dari yang diharamkan. Bahkan yang suci itu diharamkan. Contoh, untuk mulut apa untuk muka, untuk wanita, cukup kan? Nah, kalau sudah pasang niat, sudah ihram, nggak ada dibuka, dilepas. Nah, apalagi bapak-bapak tutup kepala, nggak boleh. Kalau sudah kena larangan ihram, nanti tidak boleh bertengkar pasangan bapak ibunya suami istri. Nggak boleh gidal, nggak boleh kusuk, nggak boleh fasik. Nah, ada nyamuk kepepok berdarah, nggak boleh. Nah, apalagi yang nggak boleh? Ada yang masih ingat larangan ihram? Gigit semut, nah, sumutnya dipencet, nggak boleh, nggak digeser aja. Nah, apalagi yang iseng kan ada kembang, nggak apa-apa lah kembang pohon ya, tapi nggak boleh kalau dalam keadaan ihram. Artinya apa? Berhubungan suami istri baik-baik, tapi tidak boleh dalam keadaan ihram. Yang suci pun diharamkan supaya melatih diri untuk dalam keadaan suci. Nah, ketika ibadah hajinya dengan rukun-rukunnya ini predikat yang diberikan Allah, haji yang mabrur, penuh dengan limpahan kebaikan, diampuni dosa-dosanya, diijabah semua doanya. Mau Bapak Ibu? Mau. Ya paling tidak dengan gambaran ini tambah erat hubungan antara ayah, ibu dan anandanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun yang pertama ihram, rukun yang kedua wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i, tahlul dan tertib melaksanakannya. Nah, setelah ihram disunahkan memperbanyak kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Iya kan semua. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, lantunkan talbiyah nanti sampai di Arafah, sampai nanti di area Ka'bah. Kalau di Ka'bah tawaf tidak lagi talbiyah. Baik, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang penting ini adalah gambaran menjadi wasilah, insyaallah bentuk nyatanya kita dapat ke Baitullah beserta keluarga. Nikmat banget Pak Ibu ke Baitullah itu bareng keluarga. Percaya nggak? Kalau nggak percaya bareng saya ke sana. Insyaallah bulan Januari ini ada, Desember ini ada, kalau ada paspornya. Gratis Ustaz? Bisa gratis, doakan banyak keluarga besarnya ya. Nah, bisa insyaallah. Jadi wa'adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ini seruan Allah. Sebenarnya kita sudah dipanggil, tapi tidak semuanya merasa terpanggil. Ya paling tidak dari kata usahanya pulang dari sini adalah yang disisihkan untuk kemana? Ke Baitullah. Belum bisa haji umroh, belum bisa haji ya insyaallah bisa umroh. Karena Allah bukan kewajiban haji untuk orang yang mampu, tapi yang terpanggil untuk mampu. Tapi Allah pasti memampukan orang yang terpanggil. Salah satu indikasinya adalah kekuatan niatnya untuk dapat ke Baitullah beserta keluarga. Amin. Mudah-mudahan yang manasik dari sini selesai manasik beneran nanti di Baitullah. Amin. Amin. Demikian apa disampaikan. Semangat ya talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la
sebelumnya ya. Itu alangkah baiknya si ibu minta maaf ke bapaknya, ke kepada anaknya. Nah, ayo salingin tuh bapaknya, adiknya, bapaknya. Nah lihat tuh nak, lihat tuh ha. Nah, kalau yang ada sabar dulu. Nah sekarang udah anaknya ke ibu dan bapaknya. Iya saling dulu bapaknya. Nah biar malah baik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik. Terus dilaksanakan kalimat tauhidnya. Semangat melakukannya. Mudah-mudahan segera panggil kita, ya. Segera panggil kita ke menghafalkan, ya. Berangkatnya mulai yang benar yang lihat dulu, yang aku dulu, ya. Nanti setelah melihat selesai baru diikuti sama yang perempuan yang amat. Silakan bunyi. Labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Ayo. Wan ni'mata Laka wal mulk. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata Laka wal mulk. La syarika lak. labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata. Laka wal mulk. La syarika lak. Terus dilanjutkan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah ini ada 3 peristiwa, yaitu yang pertama pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa. Peristiwa yang kedua yaitu Nabi Ibrahim mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail itu adalah memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah wahyu terakhir dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita muter dulu, naik, nanti sambil mengucapkan tasbih bersama-sama. Silakan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika Laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, silakan yang ikhwannya sebelah sini, duduknya yang akhwatnya sebelah sana. Dilepas sepatunya. kita sudah sampai di Padang Arafah ya Om. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Selamat datang ayah, bunda, umi, abi, dan anda sekalian di Arafah. Bagi yang pernah datang suci, kegiatan ini untuk mengingat kembali peristiwa itu. Dan bagi yang belum ke sana, mari kita memohon kepada Allah untuk bisa diperkenankan menjadi tamu Allah. Kita semua sedang wukuf di Arafah. Di Arafah inilah rukun haji yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa haji apabila seseorang tertinggal melaksanakan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah atau batal. Berarti hanya melaksanakan umroh biasa. Arti wukuf di Arafah adalah kehadiran atau keberadaan seseorang. Waktu wukuf dimulai dari sejak condong matahari setelah zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Kegiatan wukuf Arafah itu meliputi yang pertama yaitu memperbanyak berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua yaitu bertaubat, bermuhasabah apa yang telah kita lakukan selama ini. Dosa-dosa kita mohon ampun kepada Allah. Bertobat, tidak akan melakukannya lagi. Yang ketiga yaitu memperbanyak berdoa. Disinilah tempat yang terijabah. Allah akan mengijabah doa-doa kita di saat kita wukuf di Arafah. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran untuk di saat menunggu azan. Yang kelima, sholat jamaah qashar, sholat zuhur dan asar berjamaah. Yang selanjutnya khutbah wukuf dan melaksanakan sholat sunnah. Itulah rangkaian kegiatan wukuf di Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari kita berzikir bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Arafah merupakan gambaran pada
mahsyar di akhirat kelak. Kita bayangkan bagaimana dahsyatnya suasana di sana. Matahari tepat berada sangat dekat dengan kepala kita. Panas, terik, panas yang akan dirasakan oleh jiwa kita. Harap-harap cemas menunggu hisab dari miliaran bahkan triliunan manusia sejak Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Dari sekian banyaknya manusia, kita hanya mampu memikirkan diri kita sendiri, suami kita, istri kita, bahkan anak kita tidak kita pedulikan, dan mereka pun tidak mempedulikan kita. Apalagi harta, kendaraan, jabatan, pangkat, kedudukan dan gelar yang kita bangga-banggakan selama di dunia tidak ada nilainya di hadapan Allah. Hanya amal ibadah yang bisa menolong kita, sehingga kita termasuk golongan kanankah atau golongan kiri. Alangkah meruginya kita apabila kita termasuk golongan kiri. Allah akan memerintahkan malaikat Malik untuk menyeret, kemudian melemparkan kita ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Tapi sungguh beruntunglah bagi golongan kanan. Semoga kita semua termasuk golongan kanan dan dapatkan ganjaran surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Beri kesempatan kami bertobat ya Allah. Di sisa usia kami, sesungguhnya ajal selalu mengintai kami setiap waktu. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan memenuhi panggilan-Mu. Pantaskanlah kami menjadi tamu-Mu di Baitullah. Ya Allah, perkenankanlah. Ya Allah, panggillah kami, mampukanlah kami, segerakanlah kami untuk bisa beribadah di Baitullah. Kami merindukan ibadah di Baitullah, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Perkenankanlah doa kami.
ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikianlah rangkaian kegiatan yang ada saat wukuf di Arafah. Semoga bisa menjadi amal kebaikan kita semua. Dan proses selanjutnya menuju Musdalifah. Kebenaran dari Allah SWT dan kesalahan dari diri saya pribadi yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya kita baris dulu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, selanjutnya sambil terus membaca tasbih, kita akan menuju ke Musdalifah. Di sini Musdalifah nanti masing-masing ananda mengambil 7 batu, kemudian si Ati dipersilahkan mengambil 7 batu untuk kita selanjutnya melempar jumroh. Ya, sambil tetap melantunkan talbiyah. Silakan Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata. Silakan mengambil batu 7, Ananda 7, Umi 7, Abi juga 7 untuk melempar jumroh. Wa ni'mata laka la syarika labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik innal hamda wa ni'mata
Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh dilempar sambil kita sudah sampai di jumroh ula. Jumroh ula itu kisahnya adalah Nabi Ibrahim yang waktu itu digoda oleh syaitan supaya tidak menyembelih anaknya. Tetapi Nabi Ibrahim tetap dengan keimanannya bersikukuh dengan melempar setan dengan jumroh ula ini. Kemudian untuk di jumroh wusta, yaitu istri Nabi Ibrahim digoda oleh syaitan. Kemudian istri Nabi Ibrahim tetap dengan pendiriannya bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Di sini ada 3 jumroh: jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Yang terakhir adalah jumroh akobah. Di situ adalah ketika Ismail digoda oleh syaitan. Baik, kita lempar di sini di jumroh ula sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita melempar setan-setan terutama yang ada di diri kita sendiri, Om. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Boleh Om dilanjutkan ke jumroh wusta. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Silakan batunya dilemparkan. Baik, selanjutnya sampai sini kita sudah tidak membaca ya, Om. Boleh dilanjutkan dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla Allahu akbar wala hawla illa billahil aliyyil azim. Baik Umi Abi, di sini kita sudah berada di Mekah. Masya Allah, dekat sekali ya Mekahnya. Di sini
ada 4 rukun, yaitu yang pertama rukun hajaran aswad. Di sini ada rukun iroki, yang di sebelah sana ada rukun sami, dan yang sebelah sini ada rukun yamani. Nanti kita akan berkeliling Ka'bah sebanyak 3 kali. Kalau sebenarnya di sana sebanyak 7 kali, karena kita simulasi jadinya 3 kali ya Umi ya. Boleh itu mencium. Di rukun Hajar Aswad kita mencium Hajar Aswad, karena kalau di sana kita tidak bisa berdesak-desakan. Kalau di sini ada Hajar Aswadnya, boleh dicium ya Umi ya, dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. walillah ilham. Boleh satu persatu ya Umi ya. Silakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hajar Aswad. walillah Tapi ilham. karena di sana berdesak-desakan, jadi kadang melambaikan tangan seperti ini ya Ya, dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Silakan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Boleh berbaris ya. Boleh dicium, mumpung dekat sekali Hajar Aswadnya. Miniatur Hajar Aswadnya. Baik, sambil menunggu kita tetap bersolawat ya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, la illallah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu ini tempat sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini pahalanya seperti sholat di dalam Ka'bah. Nah, jadi Umi kalau di sana kita boleh sholat menghadap Ka'bah langsung. Tapi yang boleh masuk ke dalam Ka'bah adalah Iya, tentu presiden, pejabat-pejabat yang diutuskan oleh Allah. iya. Sholat di sini pahalanya sama dengan sholat di dalam Ka'bah, insya Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan tetap bertasbih dengan semangat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula
Jadi tempat berdirinya di sini, beliau membangun Ka'bah, kakinya di sini. Jadi telapak kakinya Nabi Ibrahim. Di sini boleh ada sholat tawaf namanya. Sholat tawaf 2 rakaat menghadap Ka'bah. Ya. Setelah sholat sunnah tawaf, kita melanjutkan berikutnya ke air zam-zam. Ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di air zam-zam. Untuk sunah meminum air zam-zam menggunakan tangan kanan sambil berdiri. Tapi karena ini simulasi, boleh diminum sambil duduk. Ya, silakan diizinkan mengambil air zam-zam. Kemudian bersama-sama kita membaca doa. Boleh duduk dulu. Boleh silakan duduk. Belum diminum dulu boleh juga. Kita sudah sampai di air zam-zam. Sebelum meminum berdoa, minum air zam-zam terlebih dahulu bersama-sama. Doa dulu. Nanti berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan wasi'an wasifaan min kulli da'in wasaqamin ya arhamar rahimin. Sudah habis. Nabi Ismail terus menangis. Siti Hajar kebingungan, tidak ada air di sekitarnya. Lalu Siti Hajar ada bukit Sofa. Naik ke bukit Sofa, siapa tahu ada air, siapa tahu ada orang untuk meminta bantuan. Siti Hajar naik ke bukit Sofa, lalu berjalan sampai ke bukit Marwah. Sampai ke bukit Marwah, Siti Hajar tidak menemukan sumber air minum. Siti Hajar 7 kali bolak-balik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah kepada Siti Hajar, mendoakan terus-menerus dijadikan rukun haji. Karena perjuangan Siti Hajar untuk Nabi Ismail memberikan minum. Setelah 7 kali terakhir di Bukit Marwah, Siti Hajar dibisikkan untuk melihat Nabi Ismail. Di kakinya ada keluar air, dan sampai sekarang airnya terus-menerus tidak pernah surut. Dan tiap rukun haji kita mengingat perjuangan Siti Hajar, boleh meminum air zam-zam dan melakukan sa'i, Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Zam-zam ini setelah meminum air zam-zam dengan berdiri dan menggunakan tangan kanan, kemudian sambil membaca doa yang tadi sudah kita baca. Setelah minum, kita sunahnya adalah membasuh kepala untuk bisa
sana. Tapi karena ini kondisi airnya kotor ya ya. Ada ikannya bau Ya. anjir. Kalau Jadi hanya untuk ini saja. Setelah minum kemudian sunnahnya membasuh kepala. Setelah di air zam-zam ini, kita selanjutnya akan menuju ke Bukit Sofa. Yuk, sudah? Ayo teman-teman yuk. Sampai di sini kita membaca doa melihat Ka'bah dulu bersama-sama sambil menghadap Ka'bah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Ya. Lanjut silahkan menuju Bukit Sofa. Inna Sofa. Inna Sofa. Wal Marwata. Wal Marwata. Min sya'airillah. Min sya'airillah. Paman hajal baiti. Paman hajal baita. Awis tamaro. Awis tamaro. Fala junaha alaihi. Fala junaha alaihi. Ayat tawafa. Ayat tawafa. Bima. Waman tatawafa. Waman tatawa'a. Khairan. Khairan. Fa innallaha. Fa innallaha. Syakirun alaihi. Syakirun alaihi. Ini adalah doa menuju Bukit Sofa. Kemudian kita sambil bertasbih. Ya. Selanjutnya nabda'u bima pada Allahu bi ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Alhamdulillah kita sudah sampai di Marwah. Baik, kita simulasi untuk 3 kali saja ya, 3 kali putaran bolak balik. Kalau di sana kita 7 kali bolak balik, ya. Kita lanjutkan lagi. Inna Sofa. Inna Sofa. Wal Marwata. Wal Marwata. Min sya'airillah. Min sya'airillah. Paman hajal baiti. Paman hajal baiti. Awi tamaro. Fala junaha. Fala junaha. Alaihi. Alaihi. Ayat tawafa bihi. Ayat tawafa bihi. Waman tatawa'a. Waman tatawa'a. Khairan. Khairan. Fa innallaha. Fa innallaha. Syairun alim. Syairun
Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah 7 kali putaran bolak-balik dari Safa ke Marwah, selanjutnya yang terakhir adalah tahallul. Ya, kita akan menuju ke tahallul. Tahallul, sesampainya di Bukit Marwah, seperti biasa kita membaca doa. Setelah selesai melakukan sa'i dari Bukit Safa ke Marwah, kemudian yang terakhir adalah bersama-sama membaca doa setelah selesai melakukan sa'i bersama-sama. Allahumma Rabbana taqabbal minna wa afina wa'fa anna wa ala ta'atik. Ya, selanjutnya kita menuju ke tahallul. Untuk menyelesaikan rukun haji, tahallul ini adalah yang terakhir dilakukan pada saat rukun haji. Kalau tidak tahallul itu tidak sah ya, tahallul itu adalah menggunting rambut. Lebih baiknya itu dibotakin untuk yang sebenarnya, tapi untuk yang laki-laki dibotakin. Kalau untuk perempuan itu cuma dipotong seruas jari, tapi semuanya. Tapi karena ini simulasi, 3 helai saja boleh dilakukan. Yang melakukan tahallul itu yang sudah melaksanakan tahallul. Untuk yang memotong, untuk bertahalul itu biasanya yang sebenarnya itu cari dulu orang yang sudah dipotong rambutnya, baru boleh memotong rambut yang belum dipotong. Atau orang yang sudah pernah berhaji boleh memotong. Kalau yang pertama kali berhaji itu tidak boleh memotong pertama kali. Jadi harus cari dulu orang yang sudah dipotong rambutnya, baru boleh melaksanakan tahallul. Ini karena simulasi, jadi boleh Umi atau Abinya mempersilakan anandanya untuk dipotong rambutnya sebanyak 3 helai saja. Sebelum bertahalul, berdoa terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Ala ma hadana. Ala ma hadana. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Ala ma an'amana. Ala ma an'amana. Bihi alaina. Bihi alaina. Silakan digunting. Rambutnya boleh disimpan di sini. Rambutnya boleh dimasukin ke plastik. Selesai bertahalul, kita doa selesai tahalul. Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi Qada anna. Manasikana. Ya, selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kegiatan